Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tahukah kamu salah satu bentuk kejahatan cyber adalah adanya kasus kebocoran data pribadi? Menurut laporan dari Drug Tracker pada kuartal 1 tahun 2022, tercatat ada 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran di Indonesia. Lebih dari 1,7 juta data pribadi di 49 halaman milik pemerintah ini diretas. Dan munculnya iklan perusahaan yang memiliki 20 juta data pelanggan yang siap diperjualbelikan membuat Indonesia menduduki peringkat pertama dalam pemberantasan data pribadi dunia. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disalahgunakan oleh penjahat cyber. Oleh karena itu, penerapan regulasi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan dunia maya sangat dibutuhkan, terutama kepastian hukum. Ketiadaan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan banyak pemanfaatan data pribadi baik yang digunakan oleh pemerintah maupun swasta untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun penyelenggaraan negara yang tidak mengindahkan kepentingan dan hak-hak pemilik data. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 30 regulasi yang mengatur tentang data pribadi. Namun, belum ada regulasi yang membahas tentang perlindungan data pribadi secara spesifik. Jika rancangan undang-undang perlindungan data pribadi secara resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, maka Indonesia sudah setara dengan Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang sudah lebih dulu memiliki aturan serupa. Jika saya diberi kesempatan menjadi anggota parlemen, saya akan memperkuat kerangka hukum dengan merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Karena menurut saya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 masih belum spesifik. Dan saya juga akan melakukan RUU PDP secara komprehensif sehingga tidak adanya lagi tumpang tindih peraturan yang berlaku. Saya akan meningkatkan literasi digital supaya masyarakat dapat mengetahui mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengalokasikan APBN kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi digital. Bukan hanya dunia pendidikan saja, tetapi seluruh elemen bangsa. Karena pengguna internet tidak hanya pelajar dan guru saja, tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu, saya juga akan mengalokasikan APBN kepada Kementerian Kominfo untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Karena menurut saya, sistem perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia belum cukup kuat. Jadi, dengan pengalokasian APBN tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, yang dimulai dengan memperbaiki sistem proteksi, pembaruan aplikasi, enkripsi data, backup data, hingga tata kelola SDM dan pengelola keamanan cyber. Saya juga akan mengawasi dan mendukung Kominfo supaya dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan membuat wadah pengaduan masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Karena masyarakat masih bingung bagaimana cara yang benar untuk pengaduan perlindungan data pribadi. Serta saya akan melakukan pengawasan terhadap provider dan penyelenggara sistem elektronik dengan membuat badan independen khusus yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus, sehingga dapat beroperasi dengan optimal. Pembentukan suatu organisasi independen yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus dan berintegrasi ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti yang ada di Malaysia. Sinergi dari semua elemen bangsa memiliki tahapan-tahapan yang diharapkan mampu menumbuhkan optimisme dalam kesiapan meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi. Mari menjadi remaja cerdas dan berhati-hati dalam bertindak, mengambil hal-hal positif dan manfaat dari perkembangan teknologi ini. Privasi bukan untuk publikasi. Ayo, lindungi hak privasi kamu, karena perubahan adalah hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Tanpa perubahan, kemajuan tidak mungkin tercapai. Saya, Aurel Putri Ramadhani, calon legislator tahun 2022 Dapil Jawa Barat 10. Salam Parlemen Remaja.